Selamat datang di Nanti Malam, tempat di mana cerita-cerita gelap, kisah pesugihan, dan misteri dari sudut-sudut terpencil Indonesia perlahan kita buka satu persatu. Di sini, setiap malam bukan hanya sekadar pergantian waktu, tapi juga sebuah pintu yang kalau tidak hati-hati kalian buka, bisa membawa kalian melihat sesuatu yang tidak seharusnya dilihat manusia. Karena di balik cerita yang tampak sederhana, selalu ada bayangan yang bersembunyi. Malam ini, aku akan membawa kalian masuk ke sebuah kisah yang kelihatannya sepele. Hanya tentang sebuah kedai kopi kecil di ujung gang sempit. Kedai yang lampunya temaram, suhunya dingin tak wajar, dan aroma kopi hitam yang begitu kuat, bercampur wangi bunga melati yang seharusnya tak pernah muncul di tempat seperti itu. Nama kedainya adalah Kedai Sudu Malam, dan orang-orang di sekitar daerah itu percaya kedai ini bukan sekadar tempat nongkrong, bukan tempat untuk ngopi santai, bukan juga tempat untuk curhat sambil menunggu hujan reda. Kedai ini konon adalah tempat di mana rezeki bisa datang dengan cepat, tempat di mana orang-orang yang kepepet bisa mendapatkan jalan pintas. Dan setiap gelas kopi hitam yang disajikan disebut-sebut punya ramuan khusus yang tidak bisa dicari di toko manapun, tidak bisa dipelajari di buku manapun, dan tidak boleh diseduh oleh sembarang tangan, karena kopi hitam itu dipercaya mengikat sesuatu. Beberapa pelanggan mengatakan, setelah ngopi di sana, usaha mereka mendadak rame, dagangan cepat habis, toko mendadak diserbu pembeli, dan hidup mereka berubah drastis dalam semalam. Tapi di balik setiap keberuntungan, selalu ada harga yang harus dibayar. Dan Kedai Sudu Malam dikenal sebagai tempat yang menawarkan keberuntungan tercepat, dengan pembayaran yang paling mahal. Bukan uang, bukan barang, melainkan jiwa. Jadi, kalau kalian berpikir mau mencoba peruntungan dengan jalan pintas, ingat baik-baik satu hal. Tidak ada rezeki yang gratis, dan tidak ada pesugihan yang tidak meminta tumbal. Siapkah kalian mendengar apa yang sebenarnya disajikan di dalam gelas kopi hitam Kedai Sudu Malam? Kalau sudah siap, matikan lampu, kencangkan headset kalian, karena cerita ini akan dimulai nanti malam. Malam itu sebenarnya sama saja seperti malam-malam sebelumnya dalam hidupku. Lelah pulang kerja, badan pegal, kepala pening, karena tugas kantor yang kayak nggak ada ujungnya. Aku berjalan agak cepat karena ingin segera mandi air hangat dan rebahan, tapi langkahku berhenti ketika aku melihat sesuatu yang sebelumnya tidak ada di ujung gang kecil tempat tinggalku. Sebuah kedai kopi kecil berdiri di sana, seolah muncul begitu saja dalam semalam. Namanya Sudu Malam, tertulis di papan kayu tua yang permukaannya dipenuhi serat-serat kasar. Huruf-hurufnya diukir dengan gaya yang sederhana, namun entah kenapa terasa tua, kayak ukiran zaman dulu. Bukan papan nama kedai modern yang biasanya rapi dan bersih. Lampu kuning redup tergantung di atas papan itu. Cahaya temaramnya bergerak pelan tertiup angin malam yang dingin. Aromanya langsung menyergap begitu. Aku berhenti beberapa meter dari kedai. Aroma kopi hitam yang pekat pahit, namun ada sentuhan wangi melati yang samar-samar menusuk hidung. Kombinasi aroma yang aneh. Biasanya melati itu wangi khas bunga, lembut. Tapi di sini, wangi melatinya seolah hidup, seolah dia ikut bernapas. Kayak ada sesuatu yang bersembunyi di balik aroma itu. Kedainya kecil, tapi interiornya terlihat hangat dari luar. Ada beberapa meja kayu, bangku panjang, dan sebuah rak dengan aneka gelas. Tidak mewah, tapi terasa seperti tempat yang ingin mengajak orang duduk dan lupa waktu. Meski begitu, aku tidak melihat ada satupun pelanggan malam itu. Hanya pemiliknya yang sedang menyeka meja bar. Dia seorang lelaki kurus, kulitnya kecoklatan seperti sering terkena panas. Tapi wajahnya pucat, tubuhnya kaku tapi gerakannya pelan. Senyumnya lebar, namun matanya, itu hal pertama yang membuat bulu kuduku naik. Matanya tidak ikut tersenyum, kosong, diam, seperti melihat melewati tubuhku. Dia menyapa begitu melihatku mendekat. "Monggo Vi, mampir sek. Coba kopi hitam spesialku," katanya sambil tetap tersenyum. Suaranya parau tapi pelan, seperti suara orang yang jarang bicara. Dan yang lebih bikin merinding, dia tahu namaku. Padahal aku belum pernah bertemu dia sebelumnya. Aku sempat bingung. "Loh, kok tahu nama saya bang?" Dia hanya terkekeh kecil. "Wong kene kabe ngerti Vi. Kamu sering lewat sini tiap malam kan?" Padahal sebelum hari itu, kedai ini belum berdiri. Tidak ada bekas bangunan, tidak ada proses renovasi, bahkan tidak ada suara tukang bangunan sebelumnya. Gang itu selalu sepi. Tanah kosong di ujung gang hanya berisi satu pohon jambu dan rumput liar. Tidak mungkin aku tidak sadar kalau ada pembangunan kedai sekecil apapun.
Tapi entah kenapa, saat itu aku tidak mempertanyakan hal itu lagi. Aku hanya berdiri diam, terpikat aroma kopi yang makin kuat seolah menarikku mendekat. Kayak ada tangan tak terlihat yang memegang kerah bajuku dan menarikku perlahan-lahan. Bang Dharma begitu dia memperkenalkan diri menuangkan kopi hitam ke dalam gelas keramik hitam pekat. Asapnya mengepul pelan. Ada suara kecil kayak bisikan halus dari cairan kopi itu. Aku mengira itu cuma efek panas, tapi rasanya terlalu hidup. Coba, dijamin beda, kata Bang Dharma. Aku sebenarnya nggak terlalu suka kopi hitam. Aku lebih suka kopi susu yang manis atau es kopi kekinian. Tapi kopi hitam ini aromanya aneh sekali. Aneh tapi menggoda. Semakin lama aku mencium aromanya, semakin terasa ada yang berbisik di telingaku, memaksaku untuk mencoba. Akhirnya, aku duduk di salah satu bangku kayu dan mengambil gelas itu. Hangatnya pas, tapi ada sensasi semriwing dingin di kulit tanganku. Aku menyeruput sedikit, dan sumpah, rasanya enak banget sampai aku bingung harus mendeskripsikannya gimana. Kopinya pekat, tapi tidak menyakitkan lidah. Ada rasa manis samar, bukan manis gula, bukan manis creamer. Manisnya alami, tapi asing. Aku belum pernah merasakan manis seperti itu dalam kopi manapun. Setiap aku menelan, ada sensasi hangat turun ke tenggorokan, lalu merembet ke seluruh tubuh. Bang Dharma mengamati reaksiku dengan senyum kecil, seakan puas dengan hasilnya. Gimana, Vi? Tanyanya. Aku cuma mengangguk. Enak banget, Bang. Serius ini enak. Dia tertawa pendek. Hei, kopi ini memang bukan kopi biasa. Aku hendak membuka dompet untuk membayar, tapi dia menahan tanganku. Wes, nggak usah, gratis. Anggap salam kenal. Aku memaksanya beberapa kali, tapi dia tetap menolak. Wajahnya tetap tersenyum, tapi matanya tetap kosong. Dan jujur, itu yang bikin aku cepat-cepat pamit keluar. Namun begitu aku melangkah pergi, aku merasakan sesuatu yang aneh. Udara malam terasa lebih dingin. Bau melati dari kedai itu masih mengikutiku sampai beberapa meter dari gang. Setiap aku menoleh ke belakang, kedai itu terlihat seperti menatapku. Bukan kedainya, tapi suasana sekelilingnya. Rumah-rumah warga pada tutup jendela. Angin berhembus pelan tapi membawa suara halus. Suara yang terdengar kayak, "Balik, Vi, balik." Aku pikir cuma halusinasi. Mungkin efek capek. Tapi keesokan malamnya, ketika aku pulang lewat gang yang sama, aroma kopi itu muncul lagi. Kali ini lebih kuat. Lampu kedai tetap temaram. Bang Dharma tetap berdiri di sana, seolah menungguku. Seolah kedai itu tahu aku akan lewat dan sengaja menyalakan aroma itu untuk memanggilku. Aku berusaha jalan lurus tanpa menoleh. Tapi aroma itu semakin pekat. Rasanya menempel di pakaianku. Seperti aroma rumah sendiri yang familiar, tapi bukan aroma rumahku. Begitu aku lewat tepat di depan kedai, Bang Dharma berkata pelan tapi jelas. "Rungoke, kopi pertama itu tanda, Vi. Kamu bakal balik lagi. Wong kopi iki, wes milih awakmu." Aku merinding, aku berusaha tetap jalan, tapi jantungku berdebar terlalu keras. Rasanya tidak biasa. Beberapa langkah kemudian, aku berhenti. Bukan karena aku mau, tapi karena ada sesuatu yang terasa seperti mencengkeram pergelangan kakiku. Bukan tangan, lebih seperti rasa berat tak terlihat, membuat langkahku berhenti. Aku menoleh pelan. Kedai itu gelap di sadit-saditnya, tapi bagian barnya terang, menunjukkan wajah Bang Dharma yang masih tersenyum tipis. Seakan yakin aku akan kembali. Dan gila, aku benar-benar kembali masuk, tanpa tahu kenapa, seolah pikiranku terpisah dari tubuhku. Bang Dharma seolah sudah tahu, karena dia langsung menuangkan secangkir kopi lagi tanpa bertanya. "Monggo, Vi, kopi ini tidak semua orang bisa minum. Yang cocok cuma orang-orang tertentu. Dan kamu cocok." Bahasanya aneh, tapi aku duduk lagi, minum lagi. Tanpa sadar, setiap teguk seperti membuat tubuhku hangat, tapi kepala terasa ringan. Ada getaran kecil di telapak tangan. Aku tidak tahu itu normal atau bukan. Dan Bang Dharma hanya duduk sambil mengelap gelas, tidak berkata apa-apa lagi. Hanya senyum kosong yang perlahan terlihat semakin lebar. Ketika aku selesai dan hendak pulang, dia sekali lagi berkata, "Gratis, Vi, sing penting awakmu gelem bali." Cara dia bicara Bali membuatku merinding. Ucapannya bukan sekadar balik lagi ya, tapi terdengar seperti perintah. Dan sejak malam itu, setiap aku lewat depan kedai, rasanya seperti ada suara dari dalam kedai yang memanggil namaku pelan. "Vi, Vi, ngombe maneh rek." Suara itu bukan suara manusia biasa, bukan suara Bang Dharma, tapi seperti suara berlapis, suara pelan yang berat. Seperti ada 2 atau 3 suara menyatu suatu malam. Aku tidak tahan lagi dan terpaksa memilih jalan memutar, menghindari ujung gang itu. Tapi bahkan dari jauh,
Aku masih mencium aroma kopi itu, masih merasakan sensasi melatinya. Dan jujur saja, semakin lama aku menjauhi kedai itu, semakin terasa ada sesuatu di dalam diriku yang menarikku kembali. Bukan keinginanku sendiri, tapi seperti dorongan aneh yang berasal dari dalam tubuhku, dari tenggorokan, dari dada, dari dalam kepala, seolah ada bisikan halus menempel di tulangku. Balik, malam demi malam, rasa itu semakin kuat. Dan aku sadar, ada sesuatu dalam kopi itu. Sesuatu yang membuatku tidak bisa lepas. Sesuatu yang membuatku selalu ingin kembali ke kedai sudu malam. Sesuatu yang memilihku 3 hari setelah aku pertama kali mencoba kopi hitam di kedai sudu malam. Suasana gang tempat tinggalku berubah drastis. Gang yang biasanya sepi, saking sepinya sampai suara sandal orang lewat saja terdengar jelas, tiba-tiba jadi ramai oleh orang-orang yang tidak pernah kulihat sebelumnya. Awalnya aku pikir mungkin kedai itu sekadar jadi tempat nongkrong baru. Tapi ada sesuatu yang ganjil. Mereka tidak terlihat seperti orang yang datang untuk sekadar isi waktu atau cari tempat ngobrol. Mereka seperti datang dengan tujuan yang sama. Tapi aku tidak tahu itu apa. Setiap malam, tanpa gagal, orang-orang berdatangan dari arah jalan besar, melewati gang sempit yang biasanya hanya dilewati warga sekitar. Mereka muncul dengan langkah lambat, wajah kosong, dan semuanya langsung menuju ke satu tempat, kedai sudu malam. Tidak ada suara obrolan, tidak ada tawa, bahkan jarang sekali ada suara batuk atau suara kursi digeser. Semut rasa sunyi yang tidak wajar. Aku pernah duduk di depan rumah sambil berpura-pura scrolling HP, tapi yang sebenarnya kulakukan adalah mengamati mereka. Semua pelanggan yang datang malam itu duduk berbaris rapi. Ada yang duduk sendirian, ada yang duduk berdampingan tapi tidak berbicara satu sama lain. Mereka hanya melihat gelas mereka yang masih kosong, seolah menunggu sesuatu. Setiap gelas kopi yang Bang Dharma sajikan disambut tangan gemetar mereka, seperti mereka terlalu ingin menyentuh gelas itu. Mereka menyeruput perlahan, tapi wajah mereka menunjukkan ekspresi aneh, bukan senang, bukan nikmat, tapi kayak lega setelah menahan rindu yang sakit. Ekspresi orang yang akhirnya bertemu sesuatu yang sangat mereka cari. Ada yang matanya merem, melek, menghembuskan napas panjang, seakan tubuhnya ringan setelah minum kopi itu. Tapi yang paling aneh adalah kebiasaan Bang Dharma setiap pelanggan selesai minum. Dia selalu menundukkan kepala sedikit. Tidak lama, hanya sedetik. Tapi jelas itu bukan gerakan iseng. Itu gerakan seperti memberi salam, tanda hormat, atau bahkan ucapan terima kasih. Tapi bukan pada pelanggan. Ia menunduk ke arah pojok gelap kedai. Pojok itu selalu gelap. Bahkan ketika lampu kuning tua di atas meja bar menyala cukup terang, sudut itu tetap hitam pekat, seolah cahaya menolak menyentuhnya. Setiap aku memandang ke sana, aku merasa seperti ada sesuatu yang sedang melihat balik, bukan manusia, bukan binatang, tapi sesuatu yang bentuknya tidak bisa ditangkap mata. Beberapa kali aku melihat bayangan tipis bergerak pelan di sudut itu, tapi ketika aku berkedip, bayangan itu hilang lagi. Aku tidak tahu apakah itu cuma permainan, cahaya, atau memang ada sosok yang berdiri di sana. Pelanggan yang datang makin lama makin terlihat kurus. Ada seorang pria paruh baya yang awalnya kelihatan normal di malam pertama. Tapi ketika aku melihatnya lagi 2 malam kemudian, tubuhnya menyusut drastis. Pipi yang tadinya berisi kini cekung. Lehernya tampak lebih panjang. Dan matanya seperti membesar karena daging di wajahnya menghilang. Tapi anehnya, mereka tidak terlihat sakit. Justru kelihatan tenek. Senyum mereka tipis, tapi seperti senyum orang yang baru menerima sesuatu. Aku tidak bisa menjelaskan lebih detail, tapi mereka seperti menemukan ketenangan yang tidak wajar. Lagi pula, mereka minum kopi itu seperti kecanduan. Bukan kecanduan biasa, kecanduan yang membuat tubuh mereka gemetar kalau belum menyentuh gelasnya. Bahkan ada yang sampai menunggu di depan kedai sebelum dibuka. Padahal kedai itu tidak punya jam buka yang jelas. Kadang buka jam 8 malam, kadang jam 10. Kadang malah baru buka jam 12 lewat, tapi pelanggan selalu tahu kapan kedai itu akan buka. Seolah mereka merasakan sinyal yang tidak bisa dirasakan orang biasa. Suatu malam, sekitar jam 1 pagi, aku sengaja lewat depan kedai dengan alasan membeli air mineral di warung seberang gang. Padahal warung itu sudah tutup dari maghrib, tapi itu alasan terbaik yang bisa kupikirkan. Aku berjalan perlahan di depan kedai dan menoleh ke dalam. Aku melihat seorang perempuan tua, mungkin usia 70-an, duduk dengan tangan gemetaran. Dia memegang gelas kopi itu seolah gelas itu hidup dan dirinya takut menjatuhkannya. Ketika gelas itu menyentuh bibirnya, tubuhnya melemas dan wajahnya berubah seketika. Seperti orang yang mendapat ketenangan aneh.
Namun setelah dia menghabiskan kopi itu sampai tetes terakhir, dia tidak langsung pulang seperti pelanggan lain. Ia meletakkan gelasnya perlahan dan bangkit dari tempat duduk. Yang membuatku merinding adalah cara dia bangkit. Perlahan sekali, seperti boneka tua yang baru ditarik talinya. Tubuhnya seperti tidak punya tenaga, tapi langkahnya tetap mantap, tanpa pamit. Tanpa melihat Bang Dharma, tanpa menoleh pada siapapun, perempuan itu keluar dari kedai. Aku berdiri terpaku melihatnya berjalan keluar gang. Kukira dia akan belok ke arah jalan besar, atau mungkin rumahnya, tapi dia tidak mengarah ke sana. Dia terus jalan lurus, ke arah pohon beringin tua yang letaknya di ujung gang. Sedikit lebih jauh dari rumahku, pohon beringin itu sudah ada sejak aku kecil. Orang-orang bilang ada penunggunya, tapi aku selalu menganggap itu hanya cerita orang tua, biar anak-anak tidak main sampai malam. Tapi malam itu, aku mulai percaya, mungkin ada benarnya. Perempuan tua itu berdiri tepat di depan beringin. Angin malam tiba-tiba berubah dingin. Tidak seperti dingin biasa. Dingin yang menusuk tulang. Dingin yang membuat jantungku terasa berhenti sesaat. Dia menyentuh batang beringin itu pelan, seolah sedang meminta izin. Dan yang membuatku hampir tidak bisa bernapas adalah pohon itu seperti menjawab. Daunnya bergerak pelan, padahal tidak ada angin yang bertiup pada saat itu. Getarannya halus, seperti seseorang yang sedang membelai. Perempuan tua itu menempelkan dahinya pada batang pohon, lalu tubuhnya seperti terserap ke dalam kegelapan. Sumpah, aku tidak melihat dia berjalan masuk atau memanjat. Dia seperti ditelan kegelapan di bawah bayangan pohon itu. Dalam sekejap, dia hilang. Bukan jatuh, bukan lari, bukan sembunyi, hilang begitu saja. Aku berdiri terpaku di tempat, kaki seperti tertanam di tanah. Nafasku berat, dan telapak tanganku dingin berkeringat. Rasanya aku ingin lari, tapi tubuhku tidak mau bergerak di belokeng. Pintu kedai berbunyi kecil. Krek, suara itu membuatku langsung merinding. Aku perlahan menoleh. Dari dalam, Bang Dharma berdiri di ambang pintu, menatapku dengan senyum kecil yang aku tidak tahu harus menyebutnya apa. Senyum itu seperti tahu apa yang baru saja kulihat. Dia tidak berkata apapun, tapi gerakan anggukan kecil kepalanya seolah berkata Wes Nelok Tuvi. Aku menelan ludah. Lidahku keluh, tenggorokanku kering. Bang Dharma lalu menutup pintu perlahan, tanpa suara lagi. Sepanjang perjalanan pulang, langkahku sempoyongan. Udara di gang itu berat seperti asap. Aroma kopi masih menempel di hidungku meski aku sudah jauh dari kedai. Aroma kopi yang sama dengan malam pertama aku mencobanya. Wangi pahit bercampur melati, tapi kini melatinya lebih kuat, seperti aroma bunga tabur di pemakaman. Aku sampai di rumah dengan napas terengah. Aku duduk di kursi depan pintu, mencoba menenangkan diri. Tapi semakin lama aku duduk, semakin terasa jelas. Ada sesuatu yang berubah di tempat itu. Dan perubahan itu dimulai sejak kedai Sudu Malam berdiri. Malam-malam berikutnya, pelanggan yang datang semakin banyak. Ada anak muda, orang tua, bahkan pria berseragam kantor yang datang dengan wajah kuyu. Semuanya masuk dengan langkah sama, lambat, tenang, dan tanpa suara. Mereka duduk, minum, lalu keluar dengan wajah yang entah kenapa selalu terlihat lebih kosong daripada saat mereka masuk. Aku memperhatikan satu hal setiap mereka keluar. Mereka berjalan tanpa melihat ke kanan atau kiri, seolah kedai itu membuat mereka kehilangan bagian tertentu dari diri mereka. Entah bagian apa, tapi tubuh mereka seakan kehilangan semangat hidup. Dan aku semakin yakin kalau ada hubungan antara kopi itu, Bang Dharma, pojokan gelap kedai, dan pohon beringin tua itu. Semuanya terhubung dengan cara yang tidak bisa kupahami. Tapi satu hal yang pasti, pelanggan yang datang bukan sekadar mencari minuman malam. Mereka datang untuk sesuatu yang jauh lebih gelap, dan tanpa kusadari, aku juga telah masuk ke lingkaran itu sejak tegukan pertamaku. Aku tidak tahu apa yang menungguku selanjutnya, tapi satu hal yang jelas, kedai itu bukan kedai biasa, dan tidak ada satupun pelanggan di sana yang benar-benar pulang sebagai diri mereka sendiri. Sejak malam perempuan tua itu hilang di balik pohon beringin, pikiranku nggak bisa tenang. Rasanya gang kecil di dekat rumahku berubah jadi tempat yang bukan cuma asing, tapi juga salah. Setiap malam aku mencoba untuk nggak lewat kedai Sudu Malam, tapi entah kenapa kakiku selalu berhenti di depan pintunya, kayak ada yang narik dari dalam, memanggilku pelan dari balik cahaya kuning temaram itu. Dan pada malam itu, aku nekat. Aku ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi di kedai kecil itu. Aku butuh jawaban. Pokoknya, harus ada sesuatu yang bisa menjelaskan kenapa orang-orang berubah. Kenapa mereka duduk diam kayak boneka rusak. Dan kenapa semuanya terlihat makin kurus, makin pucat, tapi terus balik lagi dan lagi. Untuk minum kopi hitam itu, aku masuk dengan alasan yang dibuat-buat, Bang. Mau bantu beresin?
sekalian nongkrong bentar, kataku sambil pura-pura cekikikan biar nggak kelihatan tegang. Bang Dharma ngeliatin aku sebentar. Tatapan itu bukan tatapan orang biasa. Kalau biasanya orang akan melihat ke arah mata ketika bicara, dia justru menatap ke sedikit samping, tepat di sekitar pelipis. Kayak dia sedang memperhatikan sesuatu yang bukan bagian dari wajahku, atau dia nggak peduli wajahku sama sekali. Tapi akhirnya dia cuma ngomong, "Ya wis, bantu weh, tapi jangan sentuh yang aneh-aneh." Nada bicaranya santai, tapi ada tekanan halus di kata aneh-aneh itu. Kayak ancaman yang dibungkus senyum tipis. Aku cuma ngangguk pelan, lalu langsung sibuk pura-pura nyusun gelas dan lap meja. Padahal mataku mengawasi setiap gerakan Bang Dharma. Kedai itu sebenarnya kecil, Maya Kuma 5, kursi 16, tapi rasanya luas karena hening banget. Bahkan napasku sendiri kedengaran jelas. Pelanggan malam itu cuma ada 2 orang laki-laki yang tiap malam duduk di pojokan gelap, dan seorang ibu-ibu yang mukanya pucat kayak kertas kusam. Mereka duduk diam, gak ngobrol, gak ngapa-ngapain, cuma bengong ke gelas masing-masing, dan pojokan itu cacap jelek. Gelap yang bukan cuma kurang cahaya, tapi gelap yang kayak hidup. Gelap yang kayak menarik cahaya sekitarnya. Gelap yang bikin bulu kuduk berdiri karena rasanya kayak ada mata yang ngintip dari baliknya. Saat Bang Dharma masuk ke dapur belakang, disitulah aku nekat. Aku mendekat ke meja bar. Napasku berat, jantungku deg-degan, tapi aku mencoba bersikap setenang mungkin. Di depan bar ada 3 stoples kaca besar berisi biji kopi. 2 di antaranya terlihat normal warnanya coklat tua, kering dan mati. Tapi stoples yang ketiga, aku langsung merinding karena biji kopi itu bergerak, pelan, teratur, kayak sedang bernafas. Awalnya aku pikir mataku salah lihat, mungkin refleksi lampu atau getaran meja. Tapi saat aku mendekat, wajahku cuma beberapa sentimeter dari stoples itu. Aku melihat jelas biji kopi itu menggembung dan menggempis, sama seperti dada manusia ketika bernapas. Bukan cuma satu tapi semiwania. 1 stoples penuh, napas yang sinkron, teratur, tenang, kayak pola tidur seseorang. Aku spontan mundur setengah langkah, tenggorokanku kering, tangan gemetar, dan rasanya udara di kedai tiba-tiba jadi tipis. Aku merinding dari leher sampai kaki. Aku ingin lari waktu itu juga, tapi kakiku seperti tertahan. Nggak masuk akal, biji kopi nggak mungkin bernafas. Itu bukan makhluk hidup, tapi mataku nggak mungkin salah. Saat sedang menatap ngeri ke stoples itu, tiba-tiba suara langkah kaki terdengar dari belakang. Aku kaget dan refleks menjauh dari meja bar. Bang Dharma keluar dari dapur sambil bawa teko tembaga kecil. Dia berhenti di ujung bar dan menatapku. Pandangan matanya beda, dalam, tajam, kayak bisa membaca pikiranku. "Kamu lihat apa?" katanya sambil memasukkan teko ke bawah bar. Suaranya lembut, tapi punya tekanan aneh. Aku berusaha tersenyum, tubuhku kaku, tapi aku paksa untuk terlihat santai. "Bijinya unik ya bang?" jawabku gugup, pura-pura ngelirik ke arah 2 stoples yang normal. Dia nggak langsung jawab, dia cuma senyum tipis. Senyum yang lebih seperti garis kecil tanpa rasa. Lalu dia ketawa sedikit, ketawa pendek, tapi bunyinya nggak enak. Kayak orang yang ketawa karena tahu sesuatu yang aku nggak tahu. "Tiap kopi punya roh, Vi," katanya pelan. Aku diam. "Roh? Maksudnya roh apa?" Ropen, atau roh manusia." Dia mendekat sedikit, suaranya turun lebih rendah. "Tinggal kita tahu cara bangunin atau enggak." Bangunin, bangunin, roh itu, benda itu, atau sesuatu yang jauh lebih gelap. Jantungku langsung ngeluarin ritme aneh kayak mau copot. Perutku mule. Otakku berusaha mencari jawaban, tapi nggak ada satupun yang masuk akal. Aku cuma bisa ngangguk pelan. "Wah, filosofi kopi banget ya bang?" jawabku setengah maksa. Tapi Bang Dharma nggak ketawa. Dia cuma menatap lama, seakan dia sedang menilai apakah aku pantas atau cukup bodoh untuk dibiarkan hidup setelah melihat rahasia itu. Setelah beberapa detik yang terasa kayak 1 jam, dia berbalik dan mulai meracik kopi untuk pelanggan. Aku menghela napas panjang tanpa suara. Aku harus menjauh dari stoples itu, jauh dari kedai itu, dari segala sesuatu yang bikin pikiranku menjerit bahaya. Tapi saat aku melangkah mundur, tanpa sengaja bahuku menyenggol meja bar. Stoplesnya bergeser sedikit. Biji kopinya langsung bergerak lebih cepat. Denyutnya makin kuat, kayak bernafas panik atau bangun. Aku terpaku, dan aku mendengar suara kecil dari dalam stoples itu. Suara halus, samar, seperti desahan seorang manusia yang baru terbangun dari tidur panjang. Bukan suara biji, bukan suara gesekan kaca, tapi desahan. Aku langsung menutup mulutku. Rasanya aku mau muntah. Tubuhku gemetar hebat,
Tiba-tiba Bang Dharma menghentikan kegiatannya. Dia menoleh cepat ke arah stopless. Dalam sekejap, ekspresinya berubah. Mata yang tadinya tenang menjadi gelap, dalam, dan seperti kehilangan cahaya hidup. Dia mendekat ke stopless dan menepuk kacanya 2 kali pelan. Setelah itu, denyutnya berhenti. Desahannya hilang. Semua biji kopi itu diam kembali. Diam, seperti benda mati. Seolah dari awal tidak pernah ada yang terjadi. Bang Dharma berbisik ke stopless itu. Suaranya pelan dan ritmis. Turu wiswayahe turu meneh. Kata-kata itu bahasa Jawa halus. Tidur, sudah waktunya tidur lagi. Aku merinding seketika. Apa itu? Apa yang dia tidurkan? Makhluk hidup? Roat. Manusia? Dia lalu menoleh ke aku. Senyumnya kembali terpasang. Tapi kali ini aku benar-benar tahu bahwa senyum itu cuma topeng tipis yang menutupi sesuatu yang jauh lebih gelap. Kamu pulang aja, Vi, katanya lembut. Malam ini kamu kelihatan capek. Aku langsung angguk. Terlalu takut untuk membantah. Aku buru-buru jalan ke pintu. Tapi sesaat sebelum aku keluar, aku sempat ngelirik ke pojokan gelap itu. Dan untuk pertama kalinya, aku melihatnya. Dari balik gelap yang pekat itu, ada sesuatu bergerak. Tidak jelas bentuknya, hanya bayangan panjang yang bergeser pelan. Seperti seseorang berdiri di sana dan mengubah posisi kaki dan 2 titik kecil. 2 titik merah muncul di dalam kegelapan. Mataku membesar spontan. Itu mata. Mata yang gak berkedip. Mata yang menatapku dari balik bayangan. Aku langsung mencabut wajahku dari arah itu dan keluar secepat mungkin. Tanpa menoleh lagi. Begitu pintu tertutup, napasku baru kembali. Tapi cuma sedikit. Karena ketika aku berjalan cepat menyusuri gang rumahku, aku bisa merasakan tatapan itu mengikuti dari balik dinding kedai. Sampai aku tiba di rumah. Aku masih merasakan aroma kopi hitam aneh itu menghantui hidungku. Dan telingaku masih mengingat desahan kecil dari dalam stopless itu. Apa biji kopi itu benar-benar hidup? Atau lebih tepatnya, apa isinya sebenarnya biji kopi? Dan siapa yang ada di pojokan gelap itu? Pertanyaan-pertanyaan itu terus berputar di kepalaku. Bahkan sampai aku berusaha tidur pun, rasanya ada bayangan hitam berdiri di sudut kamarku. Aku menutup mata, tapi malah mendengar suara samar. Raffi, Belen, Maneh. Suara yang bukan manusia, tapi suara dari kedalaman gelap, memanggilku pelan. Memanggil untuk kembali. Dan malam itu, aku sadar satu hal. Apapun yang terjadi di kedai sudu malam, baru saja dimulai sejak aku mendengar desahan dari stopless biji kopi itu, pikiranku makin gak bisa tenang. Tiap aku mencoba tidur, bayangan pojokan kedai yang gelap seperti menempel di kelopak mataku. 2 titik merah yang menatap dari gelap itu rasanya masih ada di bayanganku, mengawasi dari sudut-sudut gelap rumahku. Kadang ketika aku mau merem, aku merasa ada sesuatu berdiri di ambang pintu kamar. Hanya diam, hanya melihat. Tapi aku gak berani buka mata buat memastikan. 3 malam bercerit-turit aku mimpi buruk. Mimpi yang selalu sama. Aku duduk di tengah kedai sudu malam sendirian. Lampu gantungnya goyang pelan, seolah ada angin padahal pintu tertutup rapat. Dan tiba-tiba tembok dapur retak sedikit. Lalu dari retakan itu keluar tangan kurus pucat, bergerak pelan, dan menarikku masuk ke dalam tembok gelap yang seperti hidup. Setiap aku mau teriak, mulutku kayak disumpal sesuatu yang pahit. Aroma kopi yang menyengat masuk sampai ke dada. Karena penasaran berubah jadi ketakutan yang bercampur rasa pengen tahu. Akhirnya aku kembali lagi ke kedai malam berikutnya. Aku tahu, logikanya aku harusnya menjauh. Tapi ada yang nyeret aku kembali. Rasanya seperti suara kecil di belakang kepala yang terus berbisik. Balan meneh Raffi. Balan. Beloken tenan sejatine. Kembali lagi Raffi. Kembali. Lihatlah kebenarannya. Aku benci mengakuinya. Tapi aku nurut. Malam itu, kedai sudu malam lebih sepi dari biasanya. Bahkan aroma kopi yang biasanya menggoda sekarang terasa lebih berat, lebih pekat, seperti menempel di rambut dan baju. Lampunya yang temaram seolah semakin meredup. Dan dari luar, kedai itu terlihat lebih kotor, lebih tua, seperti bangunan yang ditinggal puluhan tahun. Tapi begitu pintunya dibuka, semuanya berubah. Lampunya terang kekuningan, meja bar mengkilap, dan aroma kopi hitam itu kembali terasa manis seperti pertama kali aku datang. Aku merinding. Rasanya kedai itu punya 2 wajah. Satu untuk orang yang melihat dari luar, dan satu untuk orang yang berani masuk ke dalamnya. Aku duduk di bangku yang paling dekat dengan bar. Bang Dharma lagi ngelap gelas. Gerakannya tenang, terlalu tenang malah. Gak ada pelanggan malam ini selain 2 orang laki-laki yang duduk di pojokan gelap seperti biasa. Tapi kali ini mereka tidak sepenuhnya diam. Sesekali salah satu dari mereka menggoyang-goyangkan kaki seperti gelisah. Yang satu lagi mengetukkan kuku ke meja,
ritmis, cepat, seperti orang yang menahan rasa sakit atau kecemasan. Aku pura-pura santai. "Bang, kopi hitam biasa ya?" kataku. Bang Dharma menatapku sebentar, lalu tersenyum. Tapi senyum itu nggak ada rasanya, cuma gerakan otot bibir. Dia meracik kopi tanpa suara, tangan kanannya cepat. Gerakannya berulang-ulang persis seperti malam sebelumnya. Tapi kali ini aku memperhatikan betul. Saat dia membuka stoples biji kopi yang bernafas itu, aku melihat sedikit uap tipis keluar dari dalamnya. Seperti napas hangat di udara dingin. Dan selama dia mengaduk kopi, dia bersenandung kecil. Nada lirik, nada yang terasa, bukan dari dunia ini. Aku merinding sampai ke tulang. Setelah kopinya jadi, dia meletakkannya di depanku. Aku tinggal sebentar. "Ya," katanya sambil masuk ke dapur. Kesempatan. Aku menunggu sampai bangku-bangku dalam kedai sudah disusun. Pelanggan sudah pulang, dan jam hampir menunjukkan lewat tengah malam. Aku sengaja tetap duduk walaupun kopiku sudah dingin. Akhirnya kedai benar-benar sepi. Jam di dinding menunjukkan 01,13. Dan di saat itulah, suara itu terdengar. Tolong, tolong." Aku refleks berdiri. Suaranya sayup, lemah, tapi jelas berasal dari arah dapur. Suara perempuan. Bukan suara radio, bukan suara TV, bukan suara dari luar. Suara itu datang dari balik tembok. Aku mendekat pelan-pelan. Langkahku terasa berat. Hawa dingin tiba-tiba menyelimuti punggungku. Padahal jauh sebelum itu kedai terasa hangat. Suara itu terdengar lagi. "Lepaskan aku. Panas. Tolong." Lebih jelas, lebih memilukan. Seolah seseorang benar-benar terkurung dan menjerit dalam ruang sempit. Aku mematung di depan pintu dapur. Nggak berani masuk, tapi nggak bisa juga mundur. Suara perempuan itu tersenggel-senggel, seperti tidak punya cukup udara. "Weh, panas. Panas banget. Tuleng. Panas banget. Tolong." Itu bahasa Jawa. Kalimat yang diucapkan seperti seseorang yang kesakitan luar biasa. Aku memegang gagang pintu dapur. Tanganku bergetar. Suara itu seperti memanggil langsung ke dalam dadaku. Seperti minta aku lakukan sesuatu. Tapi begitu aku membuka sedikit pintunya, tidak ada siapa-siapa. Dapur gelap, kosong, hanya ada meja kayu besar, panci tembaga, rak berisi gelas, dan lampu kecil yang menggantung rendah. Semuanya tampak normal, terlalu normal. Tapi suara itu jelas berasal dari sini. Aku melangkah masuk. Setiap langkahku menghasilkan bunyi berdecit halus dari lantai kayu. Aku mendekat ke arah tembok belakang dapur. Dan semakin dekat aku menempelkan telingaku ke tembok itu. Suaranya semakin jelas. "Panas, panas. Tolong, aku nggak mau di sini. Jangan lagi. Lepas. Lepasin aku." Suaranya terdengar seperti orang yang dicekik, atau diseret, atau dipanggang. Aku tersentak mundur. Napasku kacau. Tubuhku gemetaran. Kenapa suara manusia bisa berasal dari tembok? Aku langsung lari ke pintu depan. Tapi tepat saat aku hendak membuka pintu, tubuhku membeku. Karena Bang Dharma sudah berdiri di sana. Senyumnya sama seperti sebelumnya. Datar, tipis, dan gak ada rasa. Tapi matanya jauh lebih gelap malam ini. Seperti sumur tanpa dasar. "Kamu dengar sesuatu, Vi?" tanyanya dengan suara datar yang bikin bulu kuduk meremang. Aku gelagapan. "Enggak, Bang. Cuma mungkin tikus kali." Dia memiringkan kepala sedikit. Cara dia menatapku seperti orang yang tahu persis bahwa aku bohong. Tapi dia nggak marah, nggak teriak, nggak panik. Dia hanya tersenyum. "Bagus," katanya santai, menelan ludah. Lalu dia melanjutkan kalimat berikutnya dengan nada rendah yang seperti menekan tenggorokanku. "Jangan, Sukekat." Aku terpaku. Dia mendekat satu langkah, lalu membungkuk sedikit, seolah ingin menyampaikan sesuatu yang sangat pribadi. Tembok juga punya rahasia. "Raffi," nada ucapannya bukan sekadar peringatan, tapi ancaman halus. Ancaman yang disampaikan dengan nada lembut, tapi setiap katanya menusuk. Aku gemetar hebat. Lalu pelan-pelan aku keluar dari kedai tanpa menoleh lagi. Setelah pintu tertutup, aku langsung berjalan cepat menyusuri gang. Gak peduli udara dingin malam atau suara yang mungkin saja mengikuti dari belakang. Tapi ketika aku hampir sampai rumah, aku mendengar suara itu lagi. "Raffi." Suara perempuan, tapi lebih jelas, lebih dekat, lebih nyata. Aku menoleh perlahan, dan di ujung gang, tepat di depan kedai sudu malam yang sudah gelap gulita, ada sosok perempuan berdiri membelakangi cahaya remang lampu jalan. Rambutnya panjang terurai, tubuhnya kurus, bajunya lusuh, dan satu tangannya menggantung lemas di samping tubuh. Dia tidak bergerak, tidak bicara. Tapi aku tahu, itu suara yang sama dengan yang berasal dari tembok.
Tubuhku langsung dingin, kakiku lemas. Perempuan itu perlahan mendongak ke arahku, dan aku melihat wajahnya. Matanya kosong, pucat, seolah sudah lama tidak melihat cahaya. Kulit wajahnya mengelupas seperti terbakar, dan dari bagian bawah dagunya menetes cairan hitam pekat. Dia membuka mulut, dan suara itu keluar lagi. Suaranya lirih, pecah, penuh rasa sakit, tolong. Lalu tubuhnya tersentak ke belakang, tertarik sesuatu yang tak terlihat, dan hilang begitu saja di balik gelap gang. Aku terpaku, tidak bisa teriak, tidak bisa gerak. Aku baru sadar bahwa tembok dapur bukan tembok biasa. Dan orang-orang yang hilang bukan hilang karena pulang ke arah lain. Mereka masuk ke tembok itu atau dimasukkan. Malam itu, aku akhirnya mengerti satu hal yang selama ini kutolak. Kedai Sudu Malam bukan sekadar kedai kopi, bukan tempat usaha biasa, dan bukan cuma tempat pesugihan biasa. Ada sesuatu di dalam tembok itu, sesuatu yang hidup dan menelan, dan aku takut. Giliran aku yang akan jadi suaranya berikutnya. Sejak malam aku melihat perempuan pucat itu menghilang di ujung gang. Pikiranku benar-benar hancur. Aku nggak bisa tidur. Setiap aku coba merem, aku merasa tembok kamarku ikut bernafas. Kadang terdengar bunyi halus, seperti ada kuku yang menggaruk pelan dari belakang dinding. Kadang aku merasa ada bayangan berdiri di sisi ranjangku. Hanya diam, hanya mengawasi. Dan yang paling nggak bisa kulupakan, suara lirih itu. Suara perempuan yang minta tolong dari balik tembok dapur kedai. Suara itu terus terngiang di kepala, seperti eko yang gak mau hilang. Paginya, walaupun aku masih gemetar, aku memutuskan satu hal. Aku harus cari tahu siapa sebenarnya Bang Dharma. Dari mana dia datang, apa yang dia lakukan, dan apa sebenarnya yang ada di balik tembok kedai itu. Kalau aku nggak tahu, aku bisa hilang. Atau lebih buruk, aku bisa jadi bagian dari tembok itu. Aku mulai dengan nonyo-nanya tetangga tua di ganggu. Mereka yang sudah puluhan tahun tinggal di sini, yang biasanya tahu kabar apapun yang terjadi di radius 50 meter. Pertama aku tanya Bu Sum, ibu-ibu tua yang tinggal di rumah yang persis menghadap kedai. Dia orangnya cerewet biasanya. Tapi begitu aku tanya tentang Bang Dharma, wajahnya berubah kaku. Kamu tanya-tanya soal dia buat apa, Vi? Katanya dengan nada rendah. Cuma penasaran, Bu. Kedainya baru juga rame banget. Bu Sum menelan ludah, lalu menatapku tajam. Penasaran kui kadang singawa cilaka, Le. Katanya pelan. Penasaran itu kadang yang membawa celaka, nah. Aku merinding. Biasanya dia bicara santai. Ini kok kayak mau ngasih peringatan halus. Aku coba lanjut. Bu, dia orang mana sebenarnya? Bu Sum memijat pelipisnya. Lalu bicara perlahan seperti memilih kata. Dia bukan orang sini. Berupin. Tiba-tiba aja. Katanya dari desa pelosok di Jawa Tengah. Tapi desa itu bukan desa biasa. Aku mendek. Maksudnya, Bu Sum menatap ke arah kedai Sudu Malam yang dari luar tampak sepi tapi terasa hidup. Desanya terkenal. Bukan karena wisata, bukan karena hasil bumi, tapi karena warisan leluhur sing aneh-aneh. Mereka bilang keluarganya Dharma itu peracik kopi ritual. Aku tercengang. Kopi ritual? Dia mengangguk pelan. Kopi yang orang digiling, Vi. Tapi diracik dengan mantra. Kopi yang dipakai buat ngikat rezeki. Kumaya, rezeki sing diikat, mesti ada gantinya. Ada gantinya? Ulangku dengan suara hampir pecah. Bu Sum menatapku lama sebelum menjawab. Tumbal, Vi. Selalu ada tumbal. Jantungku langsung berdetak kencang. Aku merasa dunia seolah bergeser sedikit. Tumbal? Untuk kopi? Sebelum aku sempat tanya lebih jauh, tiba-tiba Bu Sum menutup pintu rumahnya setengah, Vi. Ojo terus no wes. Raapik ngomong ke wong kui ake-hake. Vi, jangan diteruskan. Sudah, tidak baik membicarakan orang itu. Terlalu banyak. Lalu pintunya ditutup rapat. Aku berdiri di depan rumahnya dalam keadaan linglung. Apa yang sebenarnya dia coba sembunyikan? Apa yang dia tahu tapi nggak berani bilang? Karena masih penasaran, aku lanjut tanya orang lain. Aku keliling gang, dari satu rumah ke rumah lain. Ada yang jawab samar-samar, ada yang langsung bilang nggak tahu. Tapi semuanya punya satu kesamaan. Mereka menghindari bicara soal Bang Dharma. Sampai akhirnya aku bertemu Pak Darsa, seorang bapak tua yang sering duduk di kursi bambu depan rumah sambil merokok. Dia kelihatannya paling santai di antara warga lain. Aku langsung duduk di sebelahnya. Pak, boleh tanya sesuatu nggak? Dia ngangguk tanpa melihat ke arahku. Tanya why? Le Pak, Bang Dharma itu asalnya dari mana sih sebenarnya? Dia berhenti menghisap rokoknya. Gerakannya terhenti. Itu pertama kalinya aku lihat beliau berhenti merokok hanya karena satu pertanyaan. Akhirnya dia buang napas pelan. Kamu tahu nggak, Vi? Ada orang yang cara hidupnya beda dari manusia biasa. Aku ngeliatin beliau tanpa berkedip. Maksudnya gimana, Pak? Ada keluarga tertentu. Lanjutnya, yang percaya rezeki itu bisa diikat. Rezeki bisa dipaksa datang.
Asal ada yang diganti. Ada yang pakai sesajen, ada yang pakai ritual, ada yang pakai laku tirakat. Tapi keluarganya Dharma itu lain deh. Jantungku berdetak makin keras. Mereka pakai kopi sebagai media, kata Pak Darsa dengan suara berat. Aku bingung. Kopi buat apa? Buat narik roh, buat nahan energi, buat manggil. Setetu. Beliau menatapku. Dan buat tumbal. Aku hampir tersedak ludahku sendiri. Tumbal, Pak? Tumbal apaan? Pak Darsa memejamkan mata sebentar, lalu berkata pelan, jiwanya orang. Udaranya langsung jadi dingin. Tubuhku kaku seketika. Rasanya aku tidak sedang mendengar cerita, tapi sedang diberi naskah kematian. Gimana caranya kopi narik jiwa, Pak? Tanyaku dengan suara bergetar. Pak Darsa membenarkan duduknya lalu berkata, ada satu resep kuno, resep turun-temurun, dan syaratnya cuma satu. Setiap cangkir kopi harus dicampur satu bahan rahasia. Aku mematung, dan bahan itu bukan gula, katanya. Aku mengangguk perlahan, bukan rempah, lanjutnya. Aku menggenggam celana jari-jariku dingin. Tapi serpihan jiwa manusia. Aku spontan berdiri. Serpihan jiwa manusia gimana maksudnya? Pak Darsa menatapku lama, sangat lama. Sampai aku merasa dia sedang menimbang seberapa banyak kebenaran yang bisa diucapkan tanpa membuatku lari. Jiwa manusia itu bukan hilang sekaligus. Bisa dicuil dikit-dikit, bisa disedot pelan-pelan, bisa dicampur ke sesuatu, dan orang gak bakal sadar sampai sudah terlambat. Tubuhku gemetar, disedot lewat kopi. Dia mengangguk. Kopi itu kayak tali halus yang ngikat sebagian hidup seseorang. Dan makin sering mereka minum, makin banyak yang diambil. Aku teringat pelanggan-pelanggan di kedai itu. Mereka yang diam, lemah, makin kurus setiap hari. Mereka yang pulang tanpa arah. Mereka yang hilang, terus. Jiwa yang disedot itu buat apa? Tanyaku pelan. Walau aku yakin jawabannya akan menghancurkanku, buat memperkuat kedai dan pemiliknya. Jawab Pak Darsa. Kedai itu harus hidup, harus dibayar. Kalau enggak, dia akan menagih dengan caranya sendiri. Aku tertegun, menahan napas. Makanya kedainya ramai tiba-tiba. Lanjut beliau. Bukan karena enaknya kopi, tapi karena kopi itu memaksa orang buat balik lagi dan lagi sampai habis. Habis jiwanya. Seluruh tubuhku bergetar tanpa bisa dikendalikan. Dan yang paling membuatku hampir roboh adalah kalimat terakhir Pak Darsa. Kamu salah satu orang yang paling sering minum di situ kan? Aku langsung pucat. Kopi itu udah narik kamu dari lama, katanya. Lihat aja. Tiap malam kamu tergerak buat balik ke sana. Itu bukan kebiasaan, itu tarikan. Aku ingin teriak, tapi suara tidak keluar. Aku menutup wajahku. Aku ingin lari. Aku ingin muntah. Lalu Pak Darsa berkata pelan, seperti membisikkan kalimat kutukan. Semakin sering kamu minum kopi itu, semakin besar bagian jiwamu yang udah hilang. Aku tercengang. Hilang, Pak. Maksudnya, saya sudah. Beliau menatapku dengan sejenis rasa iba. Iya, separuh hidupmu sudah bukan milikmu lagi. Aku jatuh terduduk. Pandanganku kabur. Nafasku pendek-pendek. Aku ingat rasanya setelah minum kopi itu. Ketenangan aneh. Rasa hangat yang bukan hangat biasa. Dan setiap hari aku merasa sedikit lebih kosong. Dan baru kusadari, itu bukan kopi enak. Itu kopi yang sedang makan. Aku perlahan-lahan. Belum selesai aku memproses semua itu. Tiba-tiba Pak Darsa menambahkan satu kalimat yang membuat seluruh tubuhku mati rasa. Kamu bukan hanya pelanggan biasa. Vika, salah satu yang paling banyak minum kopi itu. Aku menatapnya tak percaya. Artinya, lanjutnya dengan suara sangat pelan. Jiwa yang paling banyak disedot dari kedai itu. Wait, lututku langsung lemas. Aku selama ini, aku yang jadi tumbalnya. Malam itu udara terasa aneh. Lebih dingin dari biasanya. Seolah seluruh gang ikut menahan napas melihat aku berjalan kembali ke sudu malam. Aku bisa mendengar langkah kakiku. Sendiri bergema meskipun tanahnya basah dan lembut karena hujan sore tadi. Tidak ada suara jangkrik. Tidak ada angin yang menggerakkan daun. Bahkan lampu jalan di tikungan seperti meredup ketika aku lewat. Kayak dunia tahu aku lagi menuju tempat yang seharusnya tidak aku datangi lagi. Aku berhenti beberapa meter di depan kedai. Lampu kuning temaramnya bergetar seperti lilin mau padam. Aroma kopi tercium samar. Tapi kali ini ada bau lain yang menyelinap. Bau besi, powder. Aku menelan ludah. Merasa punggungku meremang. Tapi aku harus masuk. Aku harus tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dan kalau bisa menghentikannya, pintu kedai terbuka sendiri begitu aku mendekat. Meski aku yakin tadi sudah tertutup rapat. Engselnya berderit pelan. Suara yang biasanya biasa saja,
Tapi malam itu terdengar seperti bisikan orang yang mengajak masuk ke perangkapnya. Aku melangkah perlahan, merasakan hawa panas yang mencubit kulit dari dalam kedai. Berbanding terbalik dengan dinginnya malam di luar. Pojokan kedai masih gelap seperti sebelumnya, tapi kali ini, gelapnya terasa hidup. Gelap yang bukan sekadar bayangan, tapi seperti ada sesuatu di dalamnya yang bernafas. Aku memicingkan mata, dan saat itulah aku melihatnya. Seorang perempuan kurus duduk di sana, rambut panjangnya kusut, menutupi hampir seluruh wajah. Dadanya naik turun pelan, tapi tidak stabil seperti orang kehabisan napas. Tangannya terikat tali merah yang warnanya sangat mencolok di tengah kegelapan sudut itu. Tali itu tampak seperti baru, tapi saat aku memperhatikan, aku sadar ada bercak gelap yang sudah mengering di beberapa bagian. Aku tahu itu darah. Aku bisa mencium aromanya. Perempuan itu menunduk, tubuhnya seperti tidak punya tenaga. Tapi ketika aku melangkah satu langkah ke dalam, kepalanya bergerak sedikit. Hanya sedikit, tapi cukup membuatku membeku. Rambutnya bergeser, memperlihatkan sebagian wajahnya yang pucat dan berlubang-lubang kecil, seperti bekas luka terbakar. Aku mundur selangkah tanpa sadar saat itu juga. Suara langkah kaki terdengar dari dalam dapur. Bang Dharma muncul sambil membawa teko kopi hitam yang mengepul. Tapi yang membuatku takut bukan teko panas itu, melainkan wajahnya. Senyum lebarnya masih sama. Tapi matanya kali ini benar-benar kosong. Tidak ada pupil, hanya gelap pekat yang membuatku ingin lari saat itu juga. Kamu kembali, Vi. Suaranya tenang, terlalu tenang. Kamu tahu kan apa artinya? Aku tidak langsung menjawab. Tenggorokanku kering. Aku cuma mau tahu apa yang sebenarnya terjadi, Bang. Dia tertawa kecil, tapi tawanya terdengar palsu, seperti suara yang dipaksa keluar. Terjadi. Vi, kamu sudah jadi bagian dari kedai ini sejak malam pertama kamu minum kopi di sini. Aku nggak ngerti, kataku. Meski sebenarnya aku mulai paham sedikit-sedikit. Bang Dharma mengangkat teko itu. Asapnya membentuk pola aneh, melingkar-lingkar seperti ular yang mencari jalan keluar. Kopi pertama yang kamu minum adalah tanda, katanya pelan. Tanda kalau jiwa kamu cocok. Kamu itu bersih, Vi. Bersih, Bang. Memang jarang ada orang yang punya jiwa sekaresik itu. Resik kui berkah, kata orang Jawa. Aku cocok buat apa? Untuk jadi tumbal minggu ini. Dadaku serasa ditendang dari dalam. Kata itu tumbal bergema di kepalaku seperti suara gong besar. Aku mundur beberapa langkah, tapi Bang Dharma tidak bergerak. Dia hanya memiringkan kepalanya sedikit. Kegelapan di pojokan bergerak. Perempuan kurus itu berdiri perlahan. Tubuhnya bergetar. Kepalanya miring tidak wajar. Mulutnya mengeluarkan suara napas tersengal. Tangannya yang terikat mengangkat sedikit, lalu ia merangkak keluar dari kegelapan sambil menggumamkan satu kalimat. Vi, gantian. Suaranya serak, pecah, dan seperti bukan suara manusia normal. Aku merasa seluruh lututku kehilangan tenaga. Aku mundur sampai punggungku menempel di meja kasir. Perempuan itu makin dekat, dan meskipun rambutnya hampir menutup seluruh wajah, aku bisa melihat tatapan kosong di balik Heli Helenia. Dia tumbal sebelumnya, kata Bang Dharma datar. Setiap 7 hari, tumbalnya diganti. Kalau tidak diganti, keadaannya mati, dan aku ikut mati. Jadi, perempuan itu bukan cuma korban, dia masih berada di sini, terikat di kedai ini. Jiwa dan tubuhnya dipaksa tetap ada. Aku menggertakkan gigi. Bang, ini gila. Tidak, Vi. Ini hidup. Hidup yang kamu tidak pernah pahami. Dia mendekat selangkah. Lihat sekelilingmu. Sekarang orang-orang susah. Rezeki sempit. Kerjaan makin sulit. Tapi di kedai ini, rezeki mengalir. Orang berdatangan tanpa harus aku promosi sedikit pun. Rezeki dari kopi yang isinya jiwa orang lain. Sergahku. Dia tertawa keras. Semua rezeki ada tumbalnya, Vi. Ada yang tumbalnya waktu, ada yang tumbalnya tenaga, ada yang tumbalnya harga diri. Bedanya, aku cuma pakai yang lebih cepat. Aku merasakan sesuatu menggores pergelangan kakiku. Perempuan itu sudah dekat sekali. Jaraknya cuma 1 langkah. Rambutnya menjuntai menyentuh kulitku. Dingin seperti es. Aku berusaha menendangnya. Tapi tubuhku kaku, seolah ada sesuatu yang menahan gerakanku, Vi. Suara perempuan itu bergetar. Tolong. Aku. Panas, tangannya terulur, mencoba meraih kakiku. Aku tersentak, langsung melompat ke samping. Tapi tepat saat itu Bang Dharma berkata pelan. Jangan lari, prosesnya sudah dimulai. Aku menoleh cepat. Apa yang dia maksud? Lalu aku merasakannya. Dari dalam dadaku, ada rasa dingin merambat, naik ke leher dan turun ke perut. Badanku gemetar tanpa alasan. Napasku sesak pelan-pelan. Bukan karena ketakutan saja, tapi seperti ada sesuatu yang menarik energi dari dalam tubuhku. Kopi pertama, itu kuncinya.
Kopi pertama yang dia kasih gratis malam itu. Setiap orang yang minum kopi pertamaku, kata Bang Dharma, menyisakan sedikit pintu di jiwanya. Pintu itu bisa kubuka kapan saja. Aku memeluk diri sendiri. Tubuhku melemah. Bang, hentikan. Kamu yang paling cocok jadi tumbal, Vi. Ikhlas we. Iki wes dah. Aku menggigit bibirku. Rasa marah, takut dan tidak percaya bercampur jadi satu. Gelap dari pojokan mulai bergerak lagi. Seperti bayangan yang merembet ke seluruh ruangan. Lampu bergoyang pelan. Perempuan kurus itu menangis. Tangisnya nyaring, tapi tiba-tiba berhenti ketika Bang Dharma mengangkat tangan. Dia tunduk sedikit, seperti memberi hormat. Tapi bukan ke aku, ke pojokan gelap itu, ke sesuatu yang ada di sana. Aku merasakan tubuhku makin berat. Ruangan bergoyang, dan seolah ada tenggen-tenggen halus yang meraba bagian belakang kepalaku. Menarikku masuk menuju kegelapan itu. Aku mencoba berteriak, tapi suaraku tidak keluar. Rasanya seperti tenggorokanku disumpal dari dalam. Perempuan itu mendekat lagi. Kali ini lebih cepat. Rambutnya menempel di lantai. Tubuhnya seperti melayang rendah. Dia berhenti tepat di depan wajahku. Lalu berbisik pelan. Aku ora mati, Vi. Aku kejiret. Dalam sekejap, kepalanya tersentak ke samping. Seperti ditarik paksa oleh sesuatu yang tak terlihat. Dan tubuhnya jatuh keras ke lantai. Bang Dharma menyeringai. Sekarang giliranmu. Dan kegelapan itu membuka mata. Begitu aku kabur keluar dari kedai, udara malam langsung menampar wajahku. Tapi bukan udara biasa, dingin, pekat, dan terasa seperti disedot dari paru-paru. Aku bernapas turingengga, tapi napasku sendiri terdengar terputus-putus. Seakan ada tangan tak terlihat yang menekan dadaku. Aku berjalan cepat, hampir berlari. Tapi tiba-tiba langkahku terhenti sendiri. Gang tempat rumahku berada berubah. Semuanya gelap total. Lampu-lampu rumah yang biasanya menyala remang atau berkedip-kedip saja, setiap malam kini mati, total seolah disengaja. Seolah ada sesuatu yang memerintahkan seluruh gang untuk memutuskan diri dari dunia luar. Tidak ada suara TV, tidak ada suara motor lewat, tidak ada suara jangkrik. Hanya hening yang menusuk telinga sampai rasanya aku bisa mendengar denyut darahku sendiri. Aku menoleh ke kiri dan kanan dengan napas tersengal. Dan saat itulah aku melihat mereka. Berdiri diam di sepanjang gang, di depan setiap rumah, menyebar rapi seperti pasukan yang sudah lama menunggu aba-aba. Mataku melebar. Mereka adalah pelanggan tetap Sudu Malam. Wajah-wajah yang selama ini ku kenal hanya sebagai pengunjung kedai yang pendiam dan aneh. Kini berdiri kaku seperti patung hidup. Mereka tidak bergerak, tidak berkedip, mata mereka menatap lurus ke arahku. Kosong tanpa emosi. Tatapan itu begitu mematikan. Seperti menembus kulit dan membaca isi kepalaku tanpa izin. Aku mundur pelan, tapi setiap langkahku disambut dengan gerakan kepala mereka yang serempak mengikuti arah pergerakanku. Seolah aku sedang berada di tengah arena, dikelilingi penonton yang siap melompat kapan saja. Mulut mereka tiba-tiba bergerak bersamaan. Tidak ada ekspresi yang berubah, tapi dari bibir mereka keluar suara bergetar. Pelan namun terdengar dari segala arah, menembus sampai ke tulang belakang. Pertahankan kedai, atau gantikan tumbalnya. Tubuhku membeku seketika. Kata-kata itu tidak diucapkan pelan dengan niat menenangkan. Tidak. Kata-kata itu terdengar seperti peringatan terakhir. Seperti mantra yang mereka ucapkan tanpa bisa menolak. Dari belakangku, terdengar suara tawa rendah. Tawa yang sudah mulai sangat ku kenal. Tawa Bang Dharma. Tawa yang sebelumnya terdengar ramah, kini berubah seperti suara makhluk lain yang memakai tubuhnya untuk berbicara. Kamu lihat sendiri kan sekarang, Vi? Katanya sambil berjalan perlahan ke arahku. Pelanggan di sini bukan korban. Mereka penjaga. Aku menelan ludah yang rasanya pahit seperti darah. Penjaga apa? Penjaga kedai ini? Jawabnya ringan. Seolah-olah itu jawaban paling wajar di dunia. Mereka sudah menyerahkan sebagian jiwa mereka kepada Sudu Malam. Mereka berpikir mereka hanya kecanduan kopi. Padahal mereka sudah menjadi bagian dari ritual ini. Aku memandang wajah-wajah itu. Wajah yang dulu tampak biasa, ternyata menyimpan kehampaan yang nyaris tidak manusiawi. Tidak ada yang tampak memaksa mereka berdiri di sana. Tidak ada tali, tidak ada luka. Tapi mata mereka, oh Tuhan, mata mereka seperti kaca yang merefleksikan hanya satu hal. Kepatuhan mutlak kepada kedai Sudu Malam. Mereka ini hidup. Lanjut Bang Dharma sambil tertawa kecil. Tapi bukan untuk diri mereka sendiri. Mereka hidup untuk menjaga alur tumbal tetap berjalan. Kalau aku mati, mereka mati. Kalau kedai padam, mereka juga padam. Mereka itu sudah tidak kembali menjadi manusia sepenuhnya. Aku merasakan pusing yang begitu kuat. Seperti seluruh dunia memutar, tapi tubuhku diam di tempat. Jadi, mereka bukan korban? Tidak. Jawabnya. Senyumnya melebar.
Mereka adalah bagian dari ritual. Mereka jaringannya. Mereka semua memastikan tidak ada yang berani kabur dari takdirnya. Mataku melebar. Termasuk aku, termasuk kamu, katanya sambil mengulurkan tali merah dari sakunya. Tali yang sama seperti yang mengikat perempuan kurus di pojokan itu. Sekarang waktunya kamu jadi pengganti tumbal minggu ini. Aku mundur cepat, tapi pelanggan-pelanggan itu melangkah satu langkah serempak ke arahku. Suara kaki mereka bergesek di lantai gang yang kasar. Aku menutup telingaku, tapi suara langkah itu terus mendekat. Ritmenya teratur. Mereka tidak berlari. Mereka hanya mendekat dengan langkah lambat. Tapi pasti, Bang Dharma mendekat lebih cepat daripada mereka. Tali merah di tangannya berkibar pelan. Ujungnya melayang seolah tertarik angin, padahal udara malam itu tidak bergerak. Matanya hitam pekat, tapi aku bisa melihat banyak hal di sana. Bukan hanya keinginan untuk mengikatku, tapi kelaparan. Kelaparan jiwa. Dia meraih pergelangan tanganku. Kulit telapak tangannya dingin, kering, dan terasa seperti kulit kayu tua yang mulai retak. Aku mencoba melepaskan diri, tapi tubuhku berat. Sama seperti saat berada di dalam kedai, seolah ada energi yang menarikku ke arah mereka. Tepat ketika tali menyentuh kulitku, tiba-tiba seseorang muncul dari arah belakang. Dari kegelapan gang yang tidak bisa kulihat tadi, perempuan kurus itu, dia muncul dengan cara yang tidak masuk akal tiba-tiba saja. Seakan dia keluar dari dinding hidup yang tidak terlihat. Tubuhnya masih ringkih, rambutnya kusut menutupi wajah, tapi matanya kini menatapku dengan jelas. Meski hanya muncul sedikit dari balik rambut, dia berdiri tepat di antara aku dan Bang Dharma. Pergi, bisiknya. Suaranya sangat pecah, seakan pita suaranya sudah lama rusak. Pergi. Saiki, sak durunge terlambat. Bang Dharma mendesis. Minggir. Tugasmu selesai. Perempuan itu menggeleng pelan, tapi gerakannya keras kepala. Dia mengangkat tangan kurusnya, yang terikat tali merah yang sobek. Entah bagaimana dia membebaskan diri dari ikatan itu. Mungkin tali itu memang sengaja membiarkannya bebas sebagai bagian dari ritual. Aku masih tidak tahu. Dharma, katanya pelan. Kowera, aiso ngatur urip wong liyo terus. Nada suaranya terdengar seperti seseorang yang sudah melalui ribuan malam siksaan. Bang Dharma menatapnya dengan wajah dingin. Jiwamu sudah setengah milik kedai. Kamu tidak boleh campur. Perempuan itu tersenyum getir. Senyuman yang kecut dan penuh rasa sakit. Tapi setengah sisaku, isi dadi milikku. Dan dengan kekuatan yang tidak mungkin dimiliki tubuh kurus sepertinya, dia mendorong Bang Dharma ke belakang. Dorongannya tidak keras, tapi cukup membuat Dharma kehilangan keseimbangan. Tali merah di tangannya terlepas dari genggamannya dan jatuh ke tanah. Semua pelanggan mendadak berhenti bergerak. Mata mereka berubah. Ada kilatan bingung sepersekian detik, seolah ritualnya terganggu. Perempuan itu menoleh ke arahku. Vi, lari. Pintu metu mengkebukak saksedelo. Aku memandang ke ujung gang dan benar saja, ada cahaya kecil di sana. Cahaya yang sebelumnya tidak ada. Cahaya yang tidak berasal dari lampu rumah manapun. Cahaya itu seperti portal kecil, sempit, tapi cukup untuk dilewati satu orang. Tanpa pikir panjang, aku berlari. Pelanggan-pelanggan itu mulai bergerak lagi. Tapi kali ini mereka tidak serempak. Mereka, beberapa berusaha mengejarku, beberapa terpental mundur seperti ditahan oleh sesuatu yang tidak terlihat. Darahku seperti mendidih. Napasku perih, langkahku bergetar. Tapi aku terus berlari. Aku tidak menoleh lagi. Aku mendengar Bang Dharma berteriak marah dari belakang. Suaranya terdengar lebih dari satu. Seperti ada makhluk lain yang ikut berteriak dari dalam tubuhnya. Aku terus berlari. Cahaya itu semakin dekat. Dan aku melompat ke dalamnya. Semua cahaya pecah seperti kaca. Dan hening, aku terjatuh di depan rumahku. Lampu-lampu kembali menyala. Gang terlihat normal. Tidak ada pelanggan. Tidak ada perempuan kurus. Tidak ada Dharma. Tidak ada sudu malam. Seolah semua itu tidak pernah terjadi. Aku menatap kedua tanganku. Mereka bergetar hebat. Aku hidup. Aku lolos. Tapi sejak malam itu, tiap jam 1:13, aku selalu mencium aroma kopi hitam bercampur melati dari depan rumahku. Aromanya sama persis, pahit, pekat dan wangi samar yang menusuk dada. Aku sudah mencoba tidur lebih cepat, mencoba melewati waktunya. Tapi tubuhku selalu terbangun sendiri, tepat pukul itu. Dan tiap kali aku keluar untuk memastikan, dengan jantung berdegup sekeras genderang, aku selalu menemukan hal yang sama. Di depan pintu rumahku, kursi kayu kedai sudu. Malam, berdiri sendiri, menghadap pintu seolah menungguku duduk kembali. Seolah mau bilang, giliranmu belum selesai.